sebelum tanya jawab saya ngerangkum sedikit. Yang pertama, antara Pak Muzamil sama Dudung dan Irfan ya. Jadi gini, Pak Muzamil berangkat dari sejarah kontinuasi dan sejarah adopsi. Kita memilih adopsi. Jadi kita itu salah sejak lahir. Jadi 1945 itu sangat bagus, tapi dia salah pilih. Jadi bayi kita sudah cacat sejak 1945 karena kita memilih menjadi makhluk yang bukan anaknya bapak ibu kita, gitu ya Pak Muzamil ya. Oke, kita milih menjadi bayi tabungnya Belanda, sehingga perilaku kita kemudian menjadi Belanda, tidak seperti bapak ibu kita dan mbah-mbah kita. Gampangannya gitu. Itu di bidang konstitusi, hukum, perilaku budaya, bahkan cita-citanya juga bukan cita-cita seperti bapak ibu dan mbahnya. Cita-cita bangsa Indonesia yang lahir 45 adalah cita-cita Belanda, cita-cita Barat gitu. Satu. Nah, kalau kita ngomong kontinuasi dan adopsi, sebenarnya di dalam kontinuasi yang berlangsung itu terdapat adopsi dan terdapat kontinuasi. Jadi maksudnya hidup kan tetap kontinuasi ya, tapi dek iki nerusno lagune sing wingi apa nggawe lagu anyar kan gitu. Kalau saya boleh bikin periodisasi, jadi sebelum Demak itu saya menyebut, tidak usah jauh-jauh sampai ke Aji Saka ya. Pokoknya Singosari, Kediri, Mojopahit itu saya sebut itu peradaban atau kurun ijtihad. Kemudian Demak, Mataram. Kemudian Demak itu sudah mulai mu'alaf. Jadi ijtihad, cari Tuhan, cari kebenaran, kemudian dia mu'alaf, mulai ketemu Islam dikit. Tapi dalam waktu cepat menjadi Mataram sehingga kita terpeleset ke era Klenik. Jadi ini era musyrik sebenarnya. Kemudian begitu kita merdeka, kita masuk ke era jahiliyah. Sampai hari ini. Oke, ini saya, tolong diingat-ingat ya, ini saya bikin baru ini. Ki anyar, tapi saya akan jelaskan. Satu, pertama ijtihad. Nomor dua, mu'alaf. Nomor tiga, musyrik, Klenik. Nomor empat, jahiliyah. Oke, saya akan pakai parameter. Kenapa saya sebut ijtihad? Itu kan Hindu, Buddha, dan Hindu-Buddha. Jadi teman-teman kelompok Buddha dari sebuah vihara di Jakarta datang ke Mojopat Sawat dan mengatakan dengan terang-terangan di Mojopat Sawat, Cak, ini yang kami peluk ini bukan agama. Yang kami peluk ini adalah contoh dari orang yang baik yang kami anut. Jadi dia mengerti bahwa kalau agama itu ciptaan Allah, kalau ciptaan manusia namanya bukan agama tetapi ijtihad, mencari Tuhan. Nah jadi selama Mojopahit dan sebelumnya dari Singosari, Kediri, Kauripan, Galuh, Sakpituruti itu kan masih masa ijtihad di mana orang golek sapa to ya Gusti Allah ki sapa kaya Nabi Ibrahim. Terus ono Dewa Surya, nah, Ibrahim kan ketemu gitu, Dewa Surya, Dewa Bayu, Dewa. Akhirnya disimpulkan dari semua itu ketemu ada tiga dimensi atau sifat utama, yaitu yang menciptakan, yang memelihara, dan yang merusak, yaitu Brahma, Wisnu, Siwa. Saya menyebut ijtihad karena mereka beritikat baik mencari siapa Tuhan itu, yang berkuasa sebenarnya siapa. Jadi karena mereka belum dikasih tahu sama Tuhan, yang mereka ketemunya cuma itu. Beruntungnya Anda adalah Anda sudah dikasih tahu langsung sama Allah melalui Al-Quran. Nah karena Quran kan ya podo ae. Kan gitu. Maka saya sebut era ijtihad. Dan era ijtihad itu kemudian ketika sampai di Majapahit, konstitusinya bernama Kutaramanawa itu. Mereka masih belum detail memahami manusia. Kemudian datanglah Maulana Malik Ibrahim, datanglah Sunan Ampel, Sunan Giri, sampai Sunan Kalijogo, sehingga
manusia Jawa dan bangsa Nusantara menjadi mu'alaf. Sehingga seluruh perjalanan politik dan kekuasaan atau birokrasi dan pembangunan selama Demak itu dipandu atau dirujukkan kepada pengetahuan para aulia. Jadi menjadi transformator atau katalisator dari Allah ke negara, ke kerajaan yang namanya Wali Songo. Maka saya sebut mu'alaf. Seperti yang diceritakan Pak Muzamil tadi, bahwa kasus Abu Bakar dipilih itu juga terjadi di Demak, bahwa semua raja-raja Demak sampai menjelang Mataram semua sebenarnya diserahkan kepada Sunan Kalijogo. Itu. Maka saya sebut ini era mu'alaf. Artinya Islam belum sampai ke aplikasi-aplikasi kultural, belum sampai pokoknya belum sampai mancep temenan. Kemudian diminumlah air cengkir tadi itu, air degan tadi itu lagi gede pemanahan, banyu adeg-adegan. Ya. Kemudian ternyata yang menjadi raja adalah yang membela Raden Mas Karebet atau Joko Tingkir dari gangguannya Arya Penangsang, yang Syiah, dan si Hadi Wijaya atau Joko Tingkir adalah Sunni, aliran NU, nek saiki gitu. Nah, begitu ini Gus Durnya lari ke Banyumas, Gus Durnya itu maksud saya mbahnya Gus Dur namanya Pangeran Benowo, dan itu yang dulu saya pakai untuk ngapusi Gus Dur ben dadi gelem dadi presiden. Dengan saya menyebut riwayat si Raden Pangeran Benowo ini, sampean punya hutang politik, sampean harus kembali ke keraton karena mbah sampean dulu meninggalkan gelanggang politik karena tidak kerasan kepada konflik antara bapak dengan Arya Penangsang, anak angkatnya dengan Arya Penangsang. Terus Gus Durnya pergi. Nah, lah kok aku cak lho sampean turunan sing nomor 12. Aku jadi ngawur. Tapi ternyata tak hitung bener nih. Ternyata bener yang turunan ke-12 gitu. Nah, aku turunannya sopo kapan-kapan tak kandhani. Padha karo Muzamil. Turunannya demit gitu. Mulane nek ngomong metutu ya. Jadi nek aku iki demit sing senengane njero gua, iki demit sing senengane blakrak nang ndi ya. Kena sering ingin terus jadi akhirnya melonjak-lonjak itu. Nah, terus biasalah apa-apa. Oke, tak terus norek. Ini tadi kan ngomong ijtihad kemudian mu'alaf. Kenapa mu'alaf? Karena dia belum sempurna Islamnya. Sunan Kalijogo berjuang luar biasa. Yang belum sempurna itu pun masih awet sampai hari ini dan luar biasa menjadi kekuatan sejarah umat Islam. Nah, begitu pindah kekuasaan dari Demak ke Mataram, maka backing politik atau rujuk marjak politik Mataram tidak lagi Wali Songo tetapi Klenik, yaitu sesuatu yang sebenarnya sampai hari ini tidak dirumuskan kecuali secara versi-versi, yaitu setting spiritual atau kebatinan yang namanya Kanjeng Ratu Kidul, yang semua orang membiaskannya dengan Nyai Roro Kidul. Nek Nyai Roro Kidul jane dudu Kanjeng Ratu Kidul, itu adine padha ayune. Dan Gus Dur SMS Nyai Roro Kidul dikongkon jilbaban. Dan jadi saiki nek kon nang Laut Kidul pokoknya anggar ana sret kok kayak jilbab berarti Kanjeng Roro Kidul, Kanjeng Ratu Kidul. Jilbabe kadang kuning, kadang putih, kadang biru, meh padha karo banyune sak piturute. Ya nek gak ono ya karang-karangan dhewe kaya ono. Baru cerita nang tangga-tanggamu, aku manggelok. Wong ya gak iso verifikasi toh ya. Ya sama dengan Kiai 3 Jogja tadi kan ya. Gak iso dicek adalah apa ya tak gak sekaro rek. Oke.
Jadi pindah ke kebatinan, berarti kalau pakai istilah Islam dia punya kecenderungan syirik, dan itu berlangsung sampai hari ini sebenarnya. Dan itu syarat saya kepada Gus Dur dulu, Gus, Ki sampean saya usahakan benar untuk menaklukkan Golkar dan P3 dan Pak Harto untuk supaya PDIP kalah. Sehingga sampean yang jadi presiden, Mega kalah. Ya sampean jadi presiden, Habibie-nya mundur, Mega kalah. Gus Dur tadi. Tapi syarat saya, Gus, sampean tidak boleh meneruskan tradisi klenik atau syirik dengan koalisi dengan Nyai Roro Kidul, kan gitu. Itu saya mengucapkan di sebuah hotel namanya Hotel Mulia yang sangat mahal di Jakarta. 2 jam sebelum pemilihan Gus Dur akan jadi presiden. Terus Gus Dur jawab, Roro Kidul harus beres aja. Beres ya apa? Wis tak SMS. Lu sampean kandhane apa? Wis tak konjil bapan. Ya apa coba musuh Gus Dur iki. Ono kok iso lho mbayangno. Jadi Gus Dur iku mesti ndelok gambare Pangeran Diponegoro mbayangno nek helman ya apa ya. Ngwakale Gus Dur iku ya Allah. Sing gak ya wis. Oke, saya teruskan. Itu era klenik. Kemudian cucunya Panembahan Senopati mencoba memualafkan kembali, mengislamkan kembali dengan mengubah tahun Jawa menjadi tahun Hijriah, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kemudian dibubarkan lagi oleh cucunya berikutnya, oleh Amangkurat 1, 2 dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian era klenik atau era musyrik ini kemudian sempurna menjadi Republik Indonesia yang era jahiliyah. Kenapa jahiliyah? Jahiliyah itu cirinya adalah penyembahan berhala. Jahiliyah itu tidak ditentukan oleh ada masjid atau tidak ada masjid. Tidak ditentukan apakah ada patung atau tidak ada patung. Jahiliyah itu tidak ditentukan oleh ada gedung atau tidak ada gedung. Jahiliyah itu ditentukan oleh cara berpikirnya manusia terhadap lingkungannya, terhadap yang ditanganinya. Karena masjid bisa diberhalakan, Islam bisa diberhalakan, sholat bisa diberhalakan. Jadi cara berpikirnya sangat materialistik. Bahkan manusia, kata Pak Muzamil, tidak dibedakan kualitasnya antara profesor atau ulama atau bajingan. Jadi demokrasi itu begitu materialistiknya. Pokoknya menungsa itu ongko, wis toh. Jumlah, pilkada itu jumlah, gitu toh. Itu berhala yang puncak udah itu. Luar biasa. Dan kita penganutnya. Gitu. Nah, maka saya sebut era jahiliyah. Apanya yang tidak jahiliyah coba? Jadi kalau saya teruskan ke Pak Muzamil tadi, semua yang terjadi di Indonesia sekarang ini ya memang wajar terjadi. Ya memang ini yang dikehendaki ya Muzamil ya. Lah memang bikinnya gitu ya, jadinya begitu, mau apa lagi? Wong bilangnya Pancasila tapi tidak menomorsatukan ketuhanan yang Maha Esa di dalam praktek hidupnya. Tidak pernah istikharah, tidak pernah Tuhan dijadikan pertimbangan utama langkah-langkahnya. Kan gitu. Ini kalau saya belokkan ke kepemimpinan tadi. Yang tadi Pak Muzamil kurang menjelaskan adalah kalau kamu meminta kekuasaan atau mencalonkan diri jadi pemimpin, maka Tuhan tidak berurusan dengan apa yang kamu lakukan sebagai pemimpin. Kamu celaka atau tidak, Tuhan nggak urus. Tapi kalau kamu disuruh menjadi pemimpin oleh Tuhan melalui rakyat misalnya, maka Tuhan akan membantumu ikut bertanggung jawab karena inisiatornya adalah Tuhan. Tapi kalau kamu mencalonkan diri, inisiatornya adalah kamu sendiri. Ya sekono lakonono dewe. Tuhan tidak urusan. Ini loh ceritanya. Ini sebenarnya tidak hanya pemimpin, ya awakmu barang, aku barang. Saya kira di Ma'iyahan entah tahun berapa saya pernah mengatakan, kon enak dadi direktur atau dadi sopir truk. Kon misalnya nggawa barang nyupir truk teko Jakarta nang Banyuwangi, kon karep sing kok pilih kon direkture kon sing nyupir truk tutuk Banyuwangi, apa kon dikongkon direkturmu kon nyupir truk nang Banyuwangi, sing ndi sing kok pilih?